Wanita asal Surabaya, Ida Susanti, 58 tahun, mengaku telah ditipu suaminya yang ternyata seorang perempuan. 21 tahun lamanya, laporannya di Polda Jatim tak kunjung menemukan titik terang sehingga ia terpaksa membagikan kisahnya melalui TikTok. Kepada apa-apa.com, Susanti mengungkapkan dirinya merasa ditipu oleh suaminya yang bernama Nardinata Marsioni Suhaimi. Kisah itu bermula pada Juni tahun 2000. Susanti, gadis Surabaya itu dikenalkan oleh seorang temannya dengan pria bernama Nardinata. Tak berapa lama, Susanti dan Nardinata melakukan tanda tangan surat nikah yang terdaftar di catatan sipil Jakarta. Setelahnya mereka melancong ke Bangkok untuk bulan madu. Saya melaporkan itu 2002. Karena apa? Saya akan ditipu dalam perkawinan kan suami seorang perempuan, modelnya semuanya laki-laki. Waktu itu tanggal 31 Juli tahun lalu. Setelah menikah, besoknya berangkat ke Bangkok, Malaysia. Dan disitulah 1 hari setelah nikah dia ngomong kalau dia itu perempuan. Di Hotel Asia Bangkok itu petaka terjadi ketika Nardinata mengajak Susanti untuk berbicara serius. Petaka yang berujung pada laporan polisi terkait penipuan identitas. Saya kaget, modelnya kayak laki-laki. Akhirnya saya tetap nggak mau bertengkar hebat di situ, saya sampai mau karena dia ngomong, aku ini sebenarnya tidak butuh istri, tapi cuma untuk mendamping semisal punya aku. Nah, ngapain dengan kawin kalau cuma untuk mendampingi? Sejak saat itu pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Kendati begitu, Susanti memilih bertahan dengan sejumlah alasan. Seiring waktu, Susanti tak kuasa menahan beban, ia pun menggugat cerai. Saat itu, Nardinata berjanji memberikan sebuah rumah. Tak lama kemudian, sebuah rumah beralamat di Pakuwon City, Surabaya diberikan untuk Susanti. Rumah di Pakuwon City, Taman Mutiara, C3. Dan di situ diberikan cash, sertifikat dikasih ke anak. Tapi setelah adanya beberapa peristiwa yang pokoknya dia itu main pukul, main sembarang, saya sudah bilang jangan nyakitin aku. Nanti pun tak lapor no Polda, tak lapor no polisi. Tapi tidak digubris. Dia suka main pukul dan mengancam-ancam lagi, ya sudah. Tak tahan dengan kelakuan suaminya yang tega merampas rumah yang telah diberikan, Susanti akhirnya melapor ke Polda Jatim pada 2002. Pada 29 Juli 2007, surat daftar pencarian orang atau DPO muncul. Saat melapor, Susanti membawa 3 KTP berbeda, namun milik 1 orang. 3 nama itu Nardinata Marsioni Suhaimi laki-laki, Nera Maria Yosef perempuan, dan Oni Yusuf laki-laki. Dengan saya sembunyikan 3 KTP-nya, akhirnya saya laporkan ke Polda Jatim pada bulan Agustus tahun 2002. Saya lapor di Polda Jatim. Di Polda Jatim saya melaporkan dan saat itu saya lari ke rumah kakak saya. Ini takut dibunuh. Pada 2004, Nardinata mengajukan gugatan atas dugaan penyerobotan rumah dan menang. Rumah yang berada di Pakuwon City diam-diam dijual dan diganti sertifikat baru atas nama orang lain. Yang di Polrestabes penyerobotan itu saya kalah. Akhirnya kena percobaan, sedangkan surat sertifikat yang asli itu disuruh menyerahkan ke Polwiltabes. Waktu itu kan Polwiltabes, sekarang diganti Polrestabes. Jadi untuk sebagai barang bukti saya menyerahkan ke Polwiltabes saat itu diminta waktu mau sidang saya di BAP sebagai tersangka penyerobotan rumah. Susanti masih berharap adanya titik segar atas laporannya di Polda Jatim. Dia mengajukan peninjauan kembali atas gugatan yang telah dilayangkan sebelumnya. Akhirnya dengan surat kawin itu saya mengajukan peninjauan kembali untuk gugatan saya yang telah kalah. 2023 akhirnya rumah itu dieksekusi.
Ya udah, saya katanya sudah ingkrah dari pengadilan, ya sudah saya kasih. Tapi kan saya menggugat kembali. Saya gugat kembali tanggal 26 Mei 2023 barusan. Setelah sekian lama, Nardinata yang statusnya DPO tak kunjung ditangkap, padahal kerap warawiri di Surabaya dan Jakarta. Karena tidak ada kejelasan, Susanti akhirnya meluapkan kegelisahannya melalui TikTok. Akhirnya saya dikasih tahu temanku untuk mengurus semuanya, karena sudah saya tidak bisa melalui jalur hukum karena uang sudah habis dan keterbatasan biaya. Akhirnya disuruh melalui TikTok, dan disitulah mungkin Tuhan itu masih berpihak pada saya. Akhirnya saya sudah menggugah yang ke-6 kali di TikTok. Setelah viral, Susanti mendapat panggilan untuk dimintai keterangannya di Polda Jatim pada 30 September 2023. Polisi ingin menggali keterangan soal viralnya video tersebut. Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Setelah saya datang ke sana dengan menceritakan kronologinya dari awal sampai akhir, keluar DPO dan sampai Polres rumah dieksekusi. Akhirnya Polda menyimpulkan, kok ibu memang berhak atas semuanya, dan ibu jangan khawatir, ini akan ditindaklanjuti, tapi ibu sabar karena tahun 2014 Polda mengalami kebakaran. Jadi berkasnya ibu kami telusuri kembali, yang mengurus siapa dan berkasnya di mana. Awalnya Susanti merasa lega karena kasusnya akan ditindaklanjuti. Ternyata itu cuma euforia karena secara sepihak Polda Jatim justru men-take down videonya yang viral. Ya sudah, saya tunggu selama 1 bulan viral. Itu viral juga langsung minta di take down. Akhirnya 2-3 hari yang video saya yang viral itu langsung di take down dengan Polda. Tapi saya tidak habis pikir, selama 1 bulan ini ternyata masa ngurus 1 bulan, yang ngurus waktu itu siapa dan di mana, juga jawabannya nol. Susanti menuturkan pihak Polda sengaja melakukan takedown karena sedang melakukan penyelidikan. Pihak Polda juga tak ingin namanya tercemar. Karena dia merasa malu, ibu harus take down karena akan kami tidak lanjuti. Saya nggak mau. Buktinya apa? Tidak lanjuti, buktinya apa? Kalau memang sudah ada, jangan Bapak khawatir, tak balikin, tak. Pasca pemanggilan pada 30 September 2023, Susanti kembali was-was sebab peninjauan ulang yang dilakukan Polda Jatim seakan jalan di tempat. Karena selama ini yang tidak mengurus bukan saya, Polda sendiri. Sampai saya kecewa berat dan sakit hati karena sudah uang habis banyak, tapi tidak tindakan titik terangnya meskipun sedikit tidak ada sama sekali, nol. Makanya saya kecewanya di situ. Terhadap kasus ini, Susanti menegaskan jika keterangannya dibutuhkan, dirinya siap hadir. Ia sangat berharap kejelasan kasusnya selama lebih 21 tahun akan menghasilkan titik terang. Izzatun Najibah melaporkan untuk Apa Kabar.